Ya akhirnya kita kolaps lagi yang kedua kalinya. Kemarin gimana? Puas atau enggak? Masalah pas enggaknya cukup. Cukup ya. Iya. Karena kemarin kamu lagi bangun tidur, terus langsung aku ajak Iya langsung. bikin video ya. Iya. Mohon maaf ya. Karena apa ya, ngatur jadwal ke teman-teman tuh agak susah. Jadi ya kemarin kita lagi nyari-nyari waktu luang, jadi kita langsung bikin aja gitu loh. Buat memanfaatkan waktu yang ada gitu loh, Put. Aku mikirnya gitu. Nah sekarang kita kolaps lagi. Sekarang bahasnya beda lagi. Yaitu tentang istilah pepatah Jawa. Apa aja yang kira-kira kamu tahu, Put? Buat nge-share ke teman-teman. Karena kan yang nonton kan mungkin ada yang di luar Jawa ataupun yang Jawa sendiri pun mungkin perlu tahu itu loh. Coba. Pepatah Jawa. Apa ya? Soalnya saya sendiri pun masih belajar tentang bahasa Jawa sih. Belum fasih dengan bahasa banyak seperti krama alus, krama inggil, ngopo alus. Nah, kalau itu kan untuk bahasa, maksudnya kalau pepatah Jawa kan yang sering, misalnya yang kemarin ini yang lagunya lagi booming yang Weird Genius, ya ajining itu kan ada lengkapnya ya, ajining diri soko inglati, lanjutannya. Ajining rogo soko busono. Nah, kalau ditranslatein bahasa Indonesianya, cerminan diri itu. Cerminan diri dari dalam hati atau dari lidah. Dari ucapannya. Jadi orang itu orang tercermin itu dari ucapannya. Kalau dia omongannya ya kasar, dia omongannya baik, itu tercermin gitu kan. Iya. Ya kan? Bener banget kan? Bener. Kadang kalau orangnya ngomongnya halus juga mesti kelihatan orang halus gitu kan. Nah, ajining rogo Soko Busono. Itu apa coba? Kan raga. Iya. Itu kan raga dan Badan. Iya. Dan itu mencerminkan penampilan kita. Berarti mencerminkan penampilan kita dari apa yang kita kenakan. Oh, nah ini menarik. Kemarin aku sempat melihat ada status di Facebook, ya temanku sendiri dan itu nggak cuma satu dua sih, agak banyak. Isinya apa mas? Contohnya tentang itu tadi, misalnya dia berpakaian celana pendek gitu ya, minim ya, dan dia berkata ya pakai pakaian pendek itu bukan berarti cewek nggak benar gitu ya. Terus tentang apa lagi ya? Ya tentang itulah ibaratnya dia bilang ya jangan ngejat orang tuh dari penampilan. Nah itu betul. Tapi karena kita apa ya? Karena kita tahu pepatah Jawa itu tak pikir-pikir lagi bener juga ya. Ajining rogo soko ing busono. Karena kalau orang benar ya dia akan menutup auratnya gitu kan. Iya nggak sih? Iya benar. Nah sama yang kemarin kita di kafe. Di salah satu kafe ada seorang cewek ya mas ya? Iya, yang berhijab udah udah tertutup lah ibaratnya udah bagus. Kukira dia asik, ternyata. Kenapa? Nyebat. Oh ngerokok. Nah itu juga kadang kalau misalnya apa ya, kalau dibahas pasti dia juga ngerasa ngerokok itu bukan cewek ngerokok itu bukan berarti cewek nggak benar. Pasti berkata kayak gitu. Nah sekarang balik lagi sih ke yang tadi aku bilang. Ya kalau cewek baik biasanya nggak ngerokok gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya gimana sih kalau menurutmu? Tapi mungkin dia lagi banyak masalah atau juga lagi pusing mikirin apa kali. Oh, jadi buat pelampiasan. Ya, buat pelampiasan. Jadi sebenarnya dia tuh bukan perokok gitu ya, bukan perokok aktif. Bisa jadi sih ya. Makanya kalau lagi nongkrong, iyalah sekalian ngobrol, sekalian ngelampiasin itu biar dia nggak ada masalah gitu ya. Maksudnya biar dia enjoy gitu. Banyak kok mas yang di luar sana malah lebih sadis. Misalnya? Pakai hijab, main ke bar. Ya sebenarnya sih kita bukan menghakimi hijabnya ya. Cuman itu kayak gimana ya, kayak salah penampilannya. Kalau ada kasihan apa? Kasihan hijabnya. Enggak, kayak ini loh, kayak yang stand up Kemal Palevi kalau nggak salah dia bilang itu kayak Grab sama Gojek. Nah
di bar itu kan orang-orang kayak membuka aurat gitu kan. Ya dia kayak salah server gitu kan maksudnya kan. Kan kayak kompetitor gitu, nggak kok malah bareng gitu kan. Ya kalau soal itu sih, ya maksudnya memang, ya aku juga kurang tahu ya, nanti komen-komen ya di bawah, gimana sih menyikapi kalau ada kayak gitu. Cuman saranku ya, jangan dihakimi hijabnya, cuman ya mungkin orangnya aja yang belum dapat hidayah. Nah, yang balik lagi yang tadi itu, ada cewek ngerokok gitu loh, gimana? Menurutku sih yang penting sah-sah aja, yang penting kita jadikanlah perbedaan itu menjadi satu pikiran yang santai. Perbedaan apa? Perbedaan di kita kan ada yang Cewek rokok, ada yang cewek yang ngerokok itu bukan perbedaan, itu kan sebenarnya udah pilihan. Ketika mereka. dia ketika dia memilih untuk kayak gitu kan bukan berarti dia berbeda. Kalau berbeda itu kan kayak istilahnya ada yang rambut lurus, ada yang rambut keriting. Itu kan berbeda. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, itu ke body shaming gitu ya misalnya. Nah, kalau dia ngerokok dan teman-temannya juga ada yang nggak ngerokok, itu kan pilihan. Jadi itu bukan perbedaan, artinya nggak valid kalimat itu tadi. Ya udah diganti pilihan. Oh, maksudnya ketika orang memilih itu ya nggak apa-apa Ya, gitu nggak ya? apa-apa kan hak mereka sendiri. Yang penting kita jangan menghakimi lah. Kan ya kan tahu kan satu tongkrongan paling asik itu menerima keberbedaan kita itu. Tongkrongan paling asik menerima keberbedaan kita. Iya. Nah, kira-kira yang tidak menerima yang mana? Berarti kan yang tidak menerima logikanya yang tidak dalam tongkrongan itu dong, yang di luar dari tongkrongan itu dong. Iya dong, yang tidak menerima dong. Contohnya gini misalnya, kemarin juga aku pernah lihat di laut, ya kan? Itu juga sama, ya ada yang berhijab, ada yang tidak, dan ada beberapa cowok-cowok. Dan di situ cowok-cowoknya ngebir kalau nggak salah, karena dia pegang botol birnya. Nggak tahu isinya bir beneran atau enggak, cuman dia pegang botol bir. Masih ada isinya. Ya maksudnya itu mau isinya beneran atau enggak, tapi botolnya bir loh. Nah, kalau kita ngelihatnya kan artinya kita juga kok kenapa dia milih temannya kayak gitu loh. Mau. Ya kenapa mau? Artinya kan nanti ada dampak di mana citranya juga kan, kalau misalnya kamu berteman dengan orang yang itu, logikanya kamu juga bagian dari itu gitu kan. Dan itu gimana coba untuk menyikapinya kayak gitu. Makanya balik lagi ke pepatah Jawa ya. Ada lagi? Akeh petir ora udan. Akeh petir ora ud. Artinya? Cuma banyak ngomongnya tapi nggak pernah bertindak. Akeh petir ora udan. Tapi ini nggak nyambung yang tadi ya? Nggak nyambung yang tadi. Nah, soalnya gini, kalau menurut aku kalau hal ini dibiarin, ini jadi kayak kenakalan remaja, jadi budaya gitu. Contohnya, misalnya cat rambut. Kalau anak-anak SD, anak-anak SMP, kalau liburan, SMA juga, itu ngecat rambut. Iya nggak sih? Dan aku pun dulu ikut merasakan. Ikut merasakan. Nah, itu kan juga jadi menurut aku budaya yang salah ya. Itu beneran, menurut aku mungkin ya. Aku dulu juga pengen. Karena ngelihat seniorku juga kayak gitu. Cuman kan aku nggak boleh sama orang tua aku kan. Tapi kamu ikutan apa enggak, Mas? Enggak. Enggak. Kalau misalnya liburan, Iya. enggak ngajak. Ikutan. Nah, ini konteksnya SD SMA ya, SD SMP SMA ya. Nah, ini juga nyambung ke soal ini loh, kenakalan remaja gitu. Karena kalau udah kayak gini, otomatis kan pergaulan. Pernah nonton video yang anak kecil mabok terus bismillah? Banyak, Mas. Banyak banget ya? Banyak sekali. Enggak, yang kemarin itu lucu gitu loh, karena mungkin ya karena kebutuhan pergaulan gitu. Mungkin kalau enggak seperti itu, wah kamu kurang gaul, kurang asik nih, paling gitu. Nah itu kan juga ada unsur tekanan ya, ataupun kebutuhan kebanggaan itu ya. Ya mungkin dia gengsi sama yang lain. Yang tadi rambut, balik lagi ke rambut. Kalau hitam itu diharamkan. Apa? Kalau dihitemin itu haram. Katanya sih makruh ya. Makruh apa haram sih? Haram. 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 Kalau bagi orang yang
beragama Islam kalau menghitamkan rambut itu haram. Tidak mencium baunya surga. Nah, sedangkan baunya surga itu katanya bermil-mil, pokoknya jauh banget lah, sampai dia nggak bisa mencium. Aduh, kebetulan banget nih, pakai baju koko lagi, kan namanya juga habis Jumatan ya kan. Enggak, maksudnya gini, apa, itu kan tadi soal rambut ya. Karena dipikir-pikir lagi juga masuk akal gitu. Karena kita diciptakan rambutnya hitam. Kenapa kita memaksakan untuk menghitamkan diri gitu? Padahal kan nantinya juga tumbuh juga hitam gitu loh. Jadi kayak dipikir lagi masuk akal gitu loh. Iya nggak sih? Heeh. Nah itu. Ya gitulah, ibaratnya gimana sih kalau dengar sesuatu yang kita udah ketahui, tapi masih banyak orang yang melakukan kesalahan itu, jadi kayak jadi keresahan kita bersama gitu. Nah, sekarang ada lagi nih pepatah Jawa tentang asmara. Jadi kalau pepatah Jawa tuh ada bagian part-partnya ya, misalnya bentuk sindiran, bentuk celaan gitu ya, atau bahkan untuk asmaranya juga ada. Nah, ini Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Kalau menurutmu gimana? Bisa mengartikannya enggak? Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Jalaran itu kan perbuatan sehari-hari kita, bukan sih? Kebiasaan. Kebiasaan sehari-hari kan? Iya. Iya, mungkin bisa jadi. Soalnya, enggak, maksudnya jelasin dulu. Bahasa Indonesianya. Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Jalaran Soko Kulino. Iya. Kalau nggak salah, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino itu adalah cinta datang karena terbiasa. Itu benar kalau menurut kamu pribadi? Benar. Benar. Karena kamu ngalamin juga? Ngalamin juga. Misalnya, walaupun kamu sayang sesayang apapun dengan orang yang kamu sayang, ya, ada orang yang selalu ada di sampingmu, di dekatmu, tiap hari pasti bakal berpaling. Karena dia selalu ada gitu ya maksudnya. Selalu ada. Jadi karena kebiasaan. Nah, sebenarnya aku juga ada pengalaman itu. Cuman aku nggak nerapin itu gitu loh. Karena aku misalnya dikasih saran, ya udah sih berproses aja dulu. Nanti juga lama-lama jadi suka. Gitu kan artinya kan? Iya. Kalau cara memperolehnya kayak gitu, ya kan, akan ada kemungkinan dia juga bakal kayak gitu loh. Artinya ketika belum pacaran pun menggunakan Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, setelah pacaran pun itu tadi, kalau ada yang selalu dekat dengan dia bakalan ada kemungkinan buat suka lagi sama orang lain gitu ya. Kalau menurut aku kayak gitu. Makanya aku nggak mau ngebiasain mencari pasangan itu, nggak pengen yang karena terbiasa kayak gitu. Karena aku nggak tahu juga aku nantinya ada waktu juga atau enggak kan. Iya. Yang penting menerimalah, jangan saling mengekang, kasihan. Misalnya. Ya, dikit-dikit chat 5 menit nggak dibalas. Kamu kemana? Ngapain tapi aja? kamu sadarin nggak? Kalau kayak gitu tuh ada masa-masanya tau. Ada. Iya kan. Jadi nggak setiap, misalnya emang ada kayak kesannya cowok tuh mengurung gitu ya. Mengurung? Enggak. Cuma lebih berhati-hati. Enggak, tadi kamu bilang jangan mengengkang. Oh, iya, mengengkang. Jangan apa? Berarti kan dikurung kan? Ya, mengurung juga kita tahu batasannya. Batasan seperti gimana lah. Batasi yang seperlunya enggak mungkin tidak akan terjadi. Iya, paham. Tekat. Milih sing akeh. Yaudah lah. Tebu siapa? Tebu apa artinya manis, Mbok? Iya. Ya sing akeh. Milih sing manis gue ya gue mikir nek misalnya kerudungan, apa? Make upan kan paling apik, paling ayu. Sing make up paling apik kan paling ayu. Nek gue entuknya poleng gara-gara
Kesuwen juga. Becik ke titik olo ketoro. Becik ke titik ala ketoro. Artinya becik itu perbuatan baik. Perbuatan baik apapun yang kamu lakukan, jika melakukan satu kesalahan yang fatal, itu bakal kelihatan. Kelihatan apa? Kelihatan salahnya. Enggak gitu. Becik ke titik ala ketoro itu ya ibaratnya kalau kamu perbuatan baik itu kayak ke titik gitu loh, nggak kelihatan. Tapi kalau kamu berbuat salah sekali doang gitu ya, kamu bakalan kelihatan besar gitu loh. Dicap jelek. Iya, jadi kayak judgement gitulah. Nah itu banyak banget ya pepatah Jawa yang relate dengan kehidupan kita, relevan banget sama kehidupan kita ya kan. Cuman hanya itu yang kami mau sampaikan. Kalau masih ada yang kurang jelas, tolong komentar ya. Ya, penutup. Atau mungkin bisa kasih saran kurangnya apa. Sekian dulu video yang bisa kami bahas di hari ini. Mohon di support ya, di subscribe dan di share kalau bisa, like dan komen-komen kalau ada saran. Bye-bye.